Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini Tamala dengan NIM 18620500177. Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti. Dengan mata kuliah Pemasaran dan Promosi. Dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar MPD MM. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pemasaran dan Promosi, saya akan memaparkan tentang menganalisis persaingan strategi kompetitif bagi pimpinan pasar. Strategi kompetitif bagi pemimpin atau pimpinan pasar. 1. Memperluas total pasar. 2. Mempertahankan pangsa pasar. 3. Memperluas pangsa pasar. Memperluas total pasar. Secara umum, pemimpin pasar harus mencari pelanggan baru atau lebih banyak penggunaan dari pelanggan lama. Pelanggan lama, semua kelas produk mempunyai potensi untuk menarik pembeli yang tidak menyadari keberadaan produk atau yang menolaknya karena harga atau tidak adanya fitur tertentu. Lebih banyak penggunaan pemasar dapat berusaha meningkatkan jumlah konsumsi, kadang-kadang dapat ditingkatkan melalui kemasan atau rancangan ulang produk. Mempertahankan pangsa pasar. Sambil berusaha terus memperluas total ukuran pasar, perusahaan dominan harus terus dan aktif mempertahankan bisnis lamanya dengan inovasi berkelanjutan. Strategi mempertahankan pangsa pasar. 1. Pertahanan posisi berarti menduduki ruang pasar yang paling diinginkan. 2. Pertahan sisi atau plank. Meskipun pertahanan posisi sangat penting, pemimpin pasar harus membangun pos-pos luar. 3. Pertahanan preemptif manuver yang lebih agresif adalah menyerang sebelum musuh mulai penyerangannya. 4. Pertahanan serangan balik ketika diserang. 5. Pertahanan mobile dalam pertahanan mobile. 6. Pertahanan kontraksi. Memperluas pangsa pasar. Untuk perusahaan jasa dengan tenaga kerja intensif yang mungkin tidak mengalami banyak skala ekonomi, sebagian besar bergantung pada strategi perusahaan. 4. Faktor sebelum mengejar peningkatan pangsa pasar. 1. Kemungkinan memprovokasi tindakan antitrust. 2. Biaya ekonomi. 3. Melakukan kegiatan pemasaran yang salah. 4. Pengaruh peningkatan pangsa pasar terhadap kualitas aktual, kualitas anggapan. Kebanyakan industri berisi satu perusahaan yang menjadi pemimpin pasar yang diakui. Perusahaan ini mempunyai pangsa pasar terbesar di pasar produk yang relevan dan biasanya memimpin perusahaan lain dalam perusahaan atau dalam perubahan harga, pengenalan produk baru, cakupan distribusi, dan intensitas promosi. Penantang pasar pada awalnya harus mendefinisikan tujuan strategisnya. Sebagian besar bertujuan meningkatkan pangsa pasar. Penantang harus memutuskan siapa yang akan diserang. Banyak perusahaan lebih suka mengikuti dan tidak menantang pemimpin pasar. Ini bukan berarti pengikut pasar kekurangan strategi. Pengikut pasar harus tahu bagaimana mempertahankan pelanggan lama dan memenangkan pangsa pelanggan baru yang cukup. Pengikut juga harus memasuki pasar baru ketika pasar itu terbuka. Penceruk mempunyai 3 tugas: menciptakan ceruk, memperluas ceruk, dan melindungi ceruk.
Menceruk menanggung risiko utama, yaitu ceruk pasar dapat atau diserang perusahaan oleh karenanya terhalang oleh sumber daya yang sangat terspesialisasi yang mungkin saja tidak mempunyai penggunaan alternatif bernilai tinggi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.